wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara mendeteksi manajemen laba. Sebelumnya kita harus tahu apa itu manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu tindakan manajemen yang biasanya itu menggunakan praktik akuntansi, di mana praktik akuntansi ini untuk merubah atau mempercantik laba suatu perusahaan. Manajemen laba ini biasanya diteliti dengan cara membentuk hipotesis, di mana manajemen laba berkemungkinan bisa muncul dan menguji dengan metode yang tepat. Ada beberapa metode yang bisa kita deteksi. Ada 4 metode. Yang pertama itu metode akuntansi. Metode akuntansi ini adalah pilihan metode akuntansi pada riset yang telah dilakukan untuk menguji apakah perusahaan tersebut menggunakan income increasing atau income decreasing, dan pilihan metode depresiasi serta kapitalisasi atau expense terkait dengan integritas aset dan bunga. Yang kedua yaitu accrual discretionary. Accrual diskresioner ini bisa juga diproduksikan dengan accrual diskresioner. Accrual diskresioner didefinisikan sebagai accrual yang melalui model yang digunakan model biasa itu membentuk ekspektasi pada level accrual non-diskresioner. Jumlah depresiasi yang diobservasi ini secara accrual ini diasumsikan dengan non-diskresioner. Model accrual yang terkait dengan manajemen laba itu diharapkan mampu mengendalikan perubahan kondisi bisnis dan parameter yang diharapkan. Kondisi bisnis parameter yang diharapkan ini harus sesuai dengan accrual yang diekspektasikan terhadap perubahan bisnis. Metode ketiga yaitu evolusi perubahan modal accrual, di mana pada perilaku manajemen laba dengan menyusun observasi pada sampel dalam kelompok berdasarkan perilaku manajemen, di mana kelompok itu berdasarkan perilaku manajemennya yang dihipotesiskan. Kebenarannya hipotesis itu diuji dengan pairwise comparison atau legend aset total. Penelitian manajemen laba dengan metode ini fokus pada alokasi experiences antar core expert, atau bisa disebut dengan HPP, penjualan, beban umum dan administrasi, dan item spesial. Model perubahan dalam cash earning memperkirakan perusahaan dengan pergeseran klasifikasinya akan memilih baik. Yang pertama itu level core earningnya lebih tinggi daripada yang diekspektasikan pada tahun T, dan yang kedua itu memilih perubahan core earning yang lebih rendah daripada perubahan core earning yang diekspektasikan. Yang keempat, manipulasi aktivitas real merupakan praktik yang terpisah dari praktik operasi normal yang dimotivasi manajer untuk menyesatkan pemegang saham, di mana ini suatu manajer yang bisa memanipulasi sebuah data seperti kayak diskon harga. Manipulasi aktivitas real ini mempengaruhi aliran kas dalam beberapa kasus accrual. Banyak pertanyaan yang berada di luar nalar. Apakah praktik manajemen laba itu baik atau buruk bagi perusahaan? Iya, karena sebenarnya buruk bagi perusahaan karena manajemen laba berdampak buruk dengan investor. Karena itu perusahaan dipimpin oleh manajer yang tidak jujur, hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi praktik manajemen laba itu buruk dampaknya bagi investor.